dia kaya, orang kaya, kita tekeninnya misalkan jalan-jalan ya, dia kan nggak pas, orang kaya biasanya udah jalan-jalan ya barangnya kan, kita mesti tahu dia punya prioritasnya apa. Kalau kita nggak tahu, kita kadang-kadang suka apa? Suka bingung, suka nggak tahu dia prioritasnya apa. Tapi kalau kita tahu kan enak. Misalkan Bu Christine kira-kira dari semua ini punya prioritasnya apa gitu. Membagikan orang tua. Nah, ini ditanya dulu Pak ya, anak yang terbaik. Ditanya dulu. Kita jelasin dulu ada bla-bla-bla lagi semua orang kita tanya apa. Kalau ditanya apa kita tahu nih. Bu Christine itu pengen bahagia orang tua sama pendidikan yang terbaik kan buat anak kan. Jadi ketika kita slide selanjutnya nanti kita ngomongin akan ke situ terus. Hot buttonnya apa? Kadang-kadang kita nggak tahu hot buttonnya apa, jadi dia nggak kena. Jadi kalau dia tahu apa, kita kan bisa tekan terus gitu. Tekan terus, akhirnya mereka bisa tersentuh gitu kan. Nah nanti saya jelasin contohnya ke depan ya. Nah ini buku bestseller. Coba cari di Gramedia masih ada. Namanya The Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Ini gurunya orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya. Ini gurunya. Orang kayanya kita pelajari guru orang kaya. Nah dia menurut dia ada 4 kuadran dalam hidup ini. Ada 4 kuadran, ada kuadran dibagi sini kuadran kiri, aktif income, bekerja baru dapat uang, di kuadran kanan, passive income. Nah kuadran kiri ini ada employee itu yang bekerja, orang kantoran misalkan ya. Karyawan atau apa itu kan namanya employee. Ada direktur pun masih employee. Selama dia digaji sama orang itu namanya employee. Terus ada namanya self employee. Ada dokter, pengacara sama artis. Ini mempekerjakan dirinya sendiri. Kayak artis kan kalau Indo ngebor kan, kalau nggak ngebor lagi nggak dapat duit. Misalkan dokter kalau praktek dapat duit kan. Kalau dokternya stroke, kira-kira masih butuh dokternya lagi? Enggak kan? Dia nggak dapat lagi kan? Ada penghasilan lagi kan? Nah ini membatalkan waktu untuk dapat uang. Nah di sini ada satu lagi kuadran kanan. Kuadran kanan itu ada bisnis, ada investor. Bisnis itu punya perusahaan bersistem. Misalkan perusahaan bersistem, misalkan kita Indofood gitu kan udah sistemnya. Kalau kan kita beli waralaba aja. Ropannya mungkin waralaba mungkin ya. Lela Pak. Nah, lela kan. Beli franchise-nya, karyawan udah di training semua, tinggal kita terima uang tiap bulannya kan. Tapi butuh namanya modal kan. Nah bisnis ini butuhnya modal cukup besar. Tapi ada satu yang nggak butuh modal besar adalah namanya orang laba pribadi atau personal franchise atau namanya MLM. Nah, itu MCN termasuk di sini juga. Terus adanya kalau udah banyak duit di sini pasti carinya ke investor larinya. Beli rumah, beli tanah, Sewa toko. beli apa, beli invest gitu kan. Invest kenapa? Karena invest di sini butuh modal besar ya, tapi naik terus gitu kan. Nah jadi dari kuadran ini dibagi dua nih, aktif income sama passive income. Banyak orang yang pintar adalah orang tadinya di sini pengen cepet-cepet lari ke sini. Yang paling pintar artis yang pintar kan kayak Inul punya Inul Vista, kayak siapa yang punya butik-butik banyak kan artis. Kenapa? Karena dia tahu nggak selamanya bisa jadi artis, nggak selamanya bisa dia kerja terus. Dokter pun kalau dokter pintar ya, dia nggak mau di dokter terus, karena dokter itu terbatas waktu. Cuma lihat dia dokter, semakin dia rame, semakin dia sibuk dan semakin dia capek. Keluarga buat dia, waktu buat keluarga sedikit sekali kan. Nah makanya dia pintar, dia lari ke kuadran bisnis. Bisnis banyak cara, ada beli franchise atau enggak bikin perusahaan bersistem. Kalau misalnya punya toko ya, tokonya tuh udah dibikin sistem ya, udah pakai sistem, jadi semua nggak perlu kita kontrol pun bisa menghasilkan uang buat kita, itu namanya bisa bersistem juga. Nah, cuman modalnya cukup besar, makanya kalau yang modalnya kecil tuh biasanya network marketing MCI. MCI pun salah satunya akan bangun aset. Sama di sini pun juga bisa namanya passive income. Masalahnya bangun aset, jadi bukan sekedar jualan. Kalau orang jualan nggak bisa dekat ke sini, tapi di sini, di badan kiri. Ini kalau orang yang masih jualan terus, ya pasti di sini aktif income. Tapi kalau udah mulai bangun aset, nah masuk ke kuadran bisnis. Nah jadi yang kuadran kiri itu gini, dia kerja untuk dapat penghasilan, untuk dapat rencana masa depan. Ya mungkin tadi Bu Christine pengen membagi ke orang tua, gitu kan. Kalau misalnya suatu saat nggak bekerja, penghasilan nggak dapat kan, otomatis gimana dengan bagian orang tua dan bagaimana dengan pendidikan buat anak. Jadi tekanan di situ juga. Ini kena kan? Oh iya benar juga ya. Saya mau nawarkan sama ibu ada suatu kuadran kanan sama
tetap bekerja juga. Kerja mau namanya aset untuk penghasilan pasif, untuk rencana masa depan. Kalau suatu saat nanti nggak bekerja lagi, dengan terpaksa tidak bekerja atau dengan sengaja nggak mau bekerja lagi, tapi kalau aset sudah terbentuk, asetnya akan menghasilkan penghasilan pasif untuk rencana masa depan. Nah ini kuadran kanan. Nah kalau disuruh pilih nih, Bapak Ibu atau ibu-ibu semua di sini lebih pilih mana, kuadran kiri atau kuadran kanan? Nah ini kan ajak dia interaksi juga. Kalau kita poin ini interaksi juga. Jadi kalau misalkan aset ini menghasilkan penghasilan pasif, kita bisa rencana masa depan ibu Christine tadi bisa bagi orang tua, bisa berikan buat anak, bisa tercapai. Karena kita suatu saat ini nggak bisa bekerja, kenapa? Karena mungkin kita sakit, tua, pensiun, di PHK kan kita pernah tahu. Gitu kan, kalau yang di kuadran kiri tadi kan sakit atau apa. Tapi kalau misalkan di sini, kalau kita nggak bisa bekerja lagi, aset ini akan menghasilkan penghasilan pasif buat kita untuk rencana masa depan kita. Nah ini kalau kita selama ini pasti kuadran kanan kan. Nah ini saya mau jelasin dikit tentang ini nih, tentang membangun namanya aset. Jadi banyak jalankan MCA katanya pengen passive income, tapi kerjanya cuma jualan doang. Itu sebenarnya nggak bisa passive income. Beda ya antara MCA ini sama-sama MCI, sama-sama jalankan bisnis MCI. Cuman yang satu bangun aset, yang satu cuma jualan aja. Berbeda, makanya kita harus tahu juga, kita harus paham nih. Sekarang yang udah emerald, udah diamond harus paham betul. Jangan sampai kita salah. Oh, orang join sama kita udah jual, udah senang, udah beres. Bukan. Justru orang bergabung sama kita, tugas kita baru dimulai. Untuk apa? Untuk bantu dia supaya sukses, bantu dia untuk berhasil kan. Nah kadang-kadang orang salahnya apa? Udah keburu senang, closing senang, cari closingan baru lagi. Senang, cari closingan baru lagi, akhirnya apa? Mereka semua ditinggal, akhirnya mereka nggak jalan. Sayang. Makanya kita harus paham betul membangun namanya aset. MCI ini kalau kita mau sukses besar harus bangun namanya aset. Nah tapi aset ini kan nggak gampang. Ada contoh, punya anak, ada anaknya 20 misalkan ya. Masing-masing ibu-ibu di sini punya anaknya 20 misalkan ya. Pagi-pagi mau sekolah, pakai sepatu dong. Pakai sepatunya ada talinya misalkan ya. Pakai tali ada sepatunya, sepatu ada talinya kan. Kalau yang kita yang makein 20 orang ini mungkin 10 menit selesai. Kalau kita yang makein kan. Tapi kalau kita ajarin satu-satu kita ajarin. Satu aja mungkin 50 menit nggak selesai. Satu aja nggak selesai 10 gitu kan. Tapi lama-lama kita ajarin terus kan. Suatu saat nanti kalau semuanya udah bisa, 1 menit bisa semua orang sama-sama selesai nggak? Apa ya, betul. Jadi membangun aset ini awalnya mungkin memperlambat kita punya penghasilan mungkin ya, kerjaan kita gitu kan. Porsi waktu harusnya bisa closing orang, kita mesti bantu orang, bina orang kan. Tapi kalau sudah terjadi dan terbentuk, itu menghasilkan penghasilan pasif buat kita. Anak kecil ini nggak perlu lagi dipakai lagi. Kalau kita pakai terus sampai umur 20 tahun juga kita pakai terus kan. Tapi kalau dia udah bisa sendiri, dalam waktu bersamaan 1 menit selesai semua. Contoh lagi, tahu cicak cari makannya gimana? Cicak cari makan, aktifin kau. Kalau cicak itu aktifin kau. Dia kalau lapar cari makanan kan. Kalau laba-laba, tau nggak laba-laba? Spiderman. Dia capek. Dia mungkin puasa dulu, dia bikin pasang jaring kan. Habis jaringnya jadi ngapain? Tidur kan. Habis tidur dia ada makanan dia makan. Nah itu laba-laba itu bangun namanya aset. Kita harus sadar nih, bangun aset ini mungkin closingan kita berkurang awalnya. Mungkin yang tadinya selama ini kita kalau jualan terus ya bisa dapat tiket 7 tiket misalkan, atau 6 tiket atau 5 tiket. Ketika bangun aset, kok cuma 3 yang tembusnya, kok cuma 2 tembusnya ya. Tapi dia sedang membangun aset. Ketika aset terbentuk, dia nggak perlu jualan lagi. Itu akan menghasilkan penghasilan buat dia terus kan. Tiket dapat terus kan. Nah itu makanya kita pentingnya kita harus paham betul member baru, kita harus ajarkan dia punya mindset di sini. MC itu bangun namanya aset, bukan sekedar selling. Kalau jualan boleh nggak jualan? Boleh. Materi training baru. Kita selama ini jualan intinya. Enggak, gue bangun besok. Gue bangun aset, jualan. Closing. Nah kita sekarang bukan sekedar closing aja, closing penting. Semua orang harus closing.
Ya Iya, kalau Pak. dia nggak pernah closing, dia mau ngasih apa? Kan dia cuma sendiri kan. Iya. Tetap dia harus closing dulu kan. Pertama adalah closing. Closing. Yang member baru itu ngajarin gimana caranya closing. Nah setelah closing adalah pengulasaan. Nah, ajarin mereka caranya demo nano, ajarin dia input data, ajarin dia presentasi, ajarin dia follow up, ajarin dia closing juga. Kalau kita nggak pernah ajarin, gimana dia bisa? Kadang-kadang kita so tahu, kadang-kadang kita mikir dia bisa kayaknya. Belum tentu. Kalau dia nggak mau, Kalau dia nggak mau ya, nggak mau input, tuh dia maunya Bonusnya aja. ya udah, jangan diikutin selama seminggu 2 minggu. Ya kan Kalau saya gitu biasa aja, kayak Pak. gitu. Biasanya juga gitu, Pak. Kalau, oh maaf saya lagi sibuk gitu misalkan. Nah nanti lama-lama, yuk bu, saya ke rumah ibu aja deh input bareng-barengnya biar ibu biar cepet bonusnya gitu. Iya. Kalau saya biasa eh ajarin input, ajarin demo, ajarin presentasi. Kenapa? Biar dia bisa. Kadang-kadang kita mikir gini, kayaknya dia bisa. Belum tentu. Karena kita udah sering ngajar orang nih, ngajar ini A B C D E. Yang ke berikutnya, kayaknya bisa deh gitu kan. Belum tentu. Kita bisa ajarin. Misalnya dia tidak bertanya, Pak ya. Tetap kita ajarin. Jadi gini, Bu, selamat Ibu sudah bergabung di bisnis MCI. Ibu sudah beli nano. Boleh nggak Bu, saya ada sedikit share tentang bisnis ini. Jelasin semua, ajarin ini semua, bla 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 bla. Dia nggak nanya pun kita ajarin. Enggak, mungkin kalau yang baru-baru boleh Wak, ada acara bertanya dulu atau mau beresin dulu? Oh iya. Boleh. Apa nih Dia pertanyaan? kan misalnya gini, dia sudah pada tahap yang memang sudah banyak membernya gitu. Tapi di satu waktu ketika saya pikir kan dia sudah mandiri, sudah berjalan gitu ya, sudah tidak ada pertanyaan apa-apa. Saya pikir oh ya sudah berjalan gitu. Tapi ternyata dia suatu waktu melakukan kesalahan gitu. Dan saya bilang kenapa gitu? Saya nggak tahu gitu kan. Jadi gini Pak Yo, saya kan nggak tahu kalau dia nggak tahu. Tapi dia tidak bertanya gitu Pak Yo. Nah ini tugas kita sebagai upline. Apapun informasi apapun, tetap kita harus informasi setiap kali sama grup kita. Kalau grup WhatsApp, kalau grup BBE atau apa, tetap informasiin terus sama dia. Emang ada yang nggak tahu, ya mungkin kita lupa ngasih tahu. Cuman tetap informasi apapun kita kasih tahu sama dia. Dia mesti pinter seperti kita. Gimana caranya kita duplikasi? Kalau bisa di copy nih, flash disk copy ke otak kita, copy ke dia gitu kan. Tapi kan nggak bisa langsung, nggak bisa satu hari selesai. Makanya proses mentoring ini, proses duplikasi ini seterusnya gitu. Nah, kalau buat yang nggak mau jalan, bisa ya. Kalau saya ngalaminnya gini Pak Yose, ada yang lancar gitu, tapi kan satu titik dia stuck gitu. Itu gimana ya Pak Yose? Lancar nih, misalnya closing. Enggak, maksudnya sampai satu titik misalnya dia udah mau 100, 300 dia ternyata berhenti aja gitu ya Pak Yose. Grupnya nggak ada yang jalan juga ya. Ya itu maksudnya. Nah ini caranya salah di awal. Mungkin dia cuma bisa pinter closing, tapi dia nggak kena bina grup dia. Nah Nah itu gimana caranya ya Pak Yose? caranya adalah dari awal, makanya kita lebih gampang kita mendidik orang baru, membuat dia berkembang dibandingkan orang yang sudah tidur kita bangunin. Berarti tinggalkan, fokus yang lain. Tinggalkan enggak, maksudnya ditinggalkan 100% enggak, cuma kita kasih gambaran sama Bu Christine bahwa lebih mudah kita bina orang baru jadi dibandingkan orang lama kita bangunin lagi. Nah kalau misalkan orang lama ini ajak kumpul aja, ajak grup meeting, grup dia, coba lu kumpulin dulu grup semuanya yang masih mau aktif siapa, nanti gua ajarin caranya. Berarti misalnya cara ngebangunin tim yang tidur itu maksudnya, karena kan memang sayang banget ya, ada beberapa tim yang udah 300 dia tinggalkan gitu ya. Memang tidak ada yang bangun. Berarti caranya adalah yuk yang tim-tim yang memang Kumpulin. yang aktif aja, Masih nggak mau perlu yang aktif. nggak ini. Pasti Gitu masih ya. ada yang aktif ya. Karena iya pasti ya masih ada yang aktif gitu loh. Nanti kumpulin, kita bikin grup meeting. Grup meeting apa? 3P. Ya apa 3P kan? Emang itu kan. Nah kalau misalkan yang nggak mau, kalau yang nggak mau ya jangan dipaksakan. Kita buang waktu sama dia. Cari orang yang mau yang kita mau bina. Daripada kita fokus sama orang yang nggak mau, buang waktu kita kan. Mendingan kita fokus ke orang yang mau. Tapi orang yang nggak mau ini punya grup nggak? Kalau punya grup ya bantu grupnya aja. Iya. Grupnya udah dicolek, nggak mau juga ya. Nggak mau juga ya sudah. Kalau nggak mau juga yang penting Tapi keluhannya begini Pak Yo, jadi gini, si upline ini tidak jalan gitu kan misalkan, terus kemudian Upline-nya apa ya istilahnya bukan sponsornya tidak jalan gitu kan, kemudian dia ininya ke yang atasnya lagi gitu, terus yang atasnya berpikir gini, kok enak banget sih sponsornya gitu kan, saya yang ngebinain, saya yang ini yang gitu dapat kan, bonus. kok dia enak banget tinggal cuci tangan aja gitu. Banyak yang memang keluhan dari teman-teman seperti itu
tuh mindsetnya, padahal itu salah. Kalau saya bilang ya itu kan kalau misalnya selama masih ada di bawah jaringan kita itu kan maksudnya tetap balik lagi ke kita ya Pak Yo, apa yang kita tanam itu yang kita tuai tetap aja. Betul. Yang kalau Bu Farka mungkin ikut saya training saya di Bekasi ya. Saya gini, misalkan Yohanes ini ya. Yohanes punya namanya Bu Christine misalkan. Contoh ya. Bu Christine ini punya kiri, punya kanan. Kiri kanan ini aktif, cuma Bu Christine mungkin lagi banyak kerjaan misalkan ya. Mungkin dia lagi banyak. Nah, si A ini aktif, si B ini aktif, kita yang bantu nih. Yang dapat bonus si Bu Christine, enak banget ya. Kalau saya tetap bantu kiri kanan, kenapa? Karena belum tentu si A atau si B yang jadi. Kalau si A-nya ternyata hebat, kita nggak bina, dia berhenti. Si B-nya ternyata kita bina malah nggak jalan kan. Semua grup kita bantu, kita bina. Toh dia jalan pun kan kita dapat bonus juga. Iya. Bonus matching pun juga kita dapat kan. Iya, jadi memang mindsetnya mesti dibawa ke situ gitu. Ada yang kadang hitung-hitungannya untung Sebenarnya rugi gitu Pak Yo. Sebenarnya gini Pak Yo, kalau saya pribadi ini ngalaminnya gini, saya kan gini, kaki saya kan banyaknya yang jomplang itu adalah kaki-kaki yang ada di Jakarta, sedangkan yang kaki saya yang di luar kota itu kan memang nggak pernah kemana-mana ya. Tapi harapannya adalah dengan kita membantu di sini, mudah-mudahan meskipun itu offline, nah teman-teman yang di sana ada juga yang mau bantu. Nah itu tuh kebantu banget. Karena apa? Karena rasanya teman-teman yang di luar kota itu kan banyaknya offline. Tapi dengan kita bantu teman-teman yang di Jakarta, yang misalnya datang yuk, ya datang, ayo gitu ya sayang. Tapi rasanya tuh jadi teman-teman yang di luar kota di akhirnya ada yang ngebantu juga loh Pak Yok. Rasanya tuh seperti itu. Jadi apa yang itulah betul apa yang kita, siapa tahu kita bantu di sini, siapa tahu teman-teman yang di sana pun merasa ada gitu loh, maksudnya kan siapa tahu, kita kan nggak tahu. Betul, karena gini ya, betul. Karena ini juga kita nggak tahu siapa yang jadi kan. Kalau nggak kita bina aja, kalau emang si A-nya sukses, si B-nya sukses, Bu Christine di sini sukses juga, ya nggak apa-apa kan, karena Bu Christine juga udah buka kaki di sini kan. Dia Kalau nggak ada, kita kedua orang. iya, kalau nggak ada Bu Christine juga, saya nggak ada orang di sini gitu kan. Membuka jalur distribusi. Betul. Dia udah buka jalur distribusi, ya udah bantu aja. Kiri kanan kita bantu karena nggak tahu siapa yang jadi. Selama itu di jaringan kita, semuanya kita bantu. Jangan hitung-hitungan, oh ini kaki sini, enggak, semua sama. Karena nggak pernah tahu. Sekarang kaki besar kita, belum tentu itu kaki besar kita selamanya. Bisa jadi suatu saat kaki kecil. Nah itu penting. Saya rasain itu. Sepakat itu. Nah jadi kaki besar sama kaki kecil kita pegang semuanya, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi. Nah ini jadi siapapun kita bina aja gitu. Ya oke, jadi satu lagi kalau boleh. Saya ada kendalanya itu member saya itu awalnya aktif sudah hampir 100 kiri kanannya, tapi akhir-akhir ini dia lebih aktif ke momen. Tiba-tiba pajangnya momen tapi bukan murah ya. Beberapa soalnya. Jadi itu setiap hari saya tanya, Mbak ada kendala apa? Mbak kenapa ini karena dia dapatnya sudah ya 1 juta sehari di MCI udah dapat gitu. Makanya saya bingung ya orang apa ya masalahnya gitu, kecuali dia belum closing, belum ngerasain bonus, wajar dia pindah gitu. Nah, itu gimana ya Pak? Oh ya, satu hal lagi nih penting nih. Kalau ada grup kita baru member atau baru jalan gitu kan, mulai jalan, ikut MLM lain misalkan, itu tetap hubungan kita harus tetap baik. Iya. Tetap harus baik, kita tetap bina, karena nggak tahu di sana sampai kapan gitu kan. Dia akan balik ke kita lagi. Tetap dicolek maksudnya enggak? Tetap dibantu, tetap dicolek, tetap dibantu kalau punya prospek atau apa tetap kita bantu. Enggak, maksudnya tetap dibantu karena apa? Kita nggak pernah tahu. Suatu saat nanti dia punya masalah di sana kan dia bisa balik ke kita. Mungkin suatu saat dia akan saya kadang-kadang setiap saya colek dia bosan. Nah dia ninggalin. Nah itu saya takut juga. Oh iya. Maksudnya nggak harus selalu di follow. Jadi kalau orang udah pindah MLM nggak harus selalu ditanyain terus, sebulan sekali, berkala aja nggak apa-apa. Dan grup-grupnya kita pegang. Grup-grupnya kita pegang, kita bina aja grupnya. Suatu saat dia akan kembali sama kita. Yang penting jangan dimusuhi, jangan didelpon. Iya. Enggak kalau didelpon atau saya nggak boleh sapa ya. Itu nggak boleh. Sapa boleh kali-kali. Nggak apa-apa dong, sapa kan nggak ada ruginya. Ada udah sukses ya di sini, ada gimana tuh nyapanya ya? Enggak, sapanya apa kabar gitu kan. Gimana ada orderan Nano nggak gitu. Atau nggak gimana grupnya di Nano ada yang bisa saya bantu nggak gitu. Atau nggak ada yang nanya tentang Nano nggak biar saya bantu gitu kan. Ngomonginnya Nano aja ya Pak? Nano aja, Yang saya lihatnya Pak namanya awalnya misalnya Nova MCI gitu ya, sekarang Nova Moment. Terus
teh Nova Biospray, Nova apa MCI-nya dikemanain? Sempat saya gituin. Tapi janganlah, nggak usah kayak gitu. Habis sudah gemes. Nggak apa-apa, kita pegang grupnya aja. Kalau orang itu kan pilihan lah, setiap orang punya pilihan. Kita pegang grupnya Sampai aja. 400 400. Nah, Kecuali ini ya, pertanyaan, kecuali ya. pertanyaan. Ini yang 400 itu kan ada yang mendua. Kan sekarang ada yang kemarin pertanyaannya itu. Kan sekarang ada target 25 sama 75. Itu udah gue tanya sama kamu. Oh, udah ditanya ya? Iya. Sekarang Iya, ditanya iya. lagi. Nah, ternyata dia pertanyaannya gini lah. Saya kalau misalnya nggak dapet nggak 25, saya Bisa nggak punya hak, bisa kan? tetap jalanin bisnis kan? Kan saya nggak dapet royalti. Sedangkan kita kan ngobrolnya ya emerald mau dapat target nggak dapat target ya tetap aturannya begitu. Nah itu langsung aja di sini. Yang waktu itu saya tanya Pak Yo, Iya. Kan ada ya di surat itu. Ada, satu penerima royalti kan nggak boleh, udah pasti nggak boleh jalan ke bisnis lain kan. Nah tapi kalau misalnya dia nggak terima royalti, Ya berarti kan dia nggak akan terima selamanya royalti berarti ya. tapi dia dapat bonus harian, dia maunya bonus harian ya Pak Yo. Bonus harian ya tetap dapat sebetulnya kan. Kalau bonus royalti nggak dapat. Apa nah? Berarti bisa dong ya Pak Yo. Misalnya berarti bisa dong 400 dia nggak mau bonus royaltinya, Dia maunya tapi cuma dia jalan. terus pengen jalanin pohonnya, tapi dia nggak kena ban. Makanya kan kalau kita kan aturan mainnya adalah 400 kan tidak boleh ikut MLM lain. Dan yang mengikat itu kan adalah royalti ya. Nah satu waktu saya kan ada target lagi 25. Yaudah deh saya nggak mau ikutan target itu. Tapi saya mau terus ngejalanin kaki saya. Saya nggak mau di ban. Dia masih jalan nggak di MCA-nya? Masih, tapi mungkin nggak 25 itu ya saya nggak minta bonus royalti. itu sama aja gitu, maksudnya jalan aja gitu, jalan begitu aja. Saya jalan aja gitu, jadi nggak mulai lagi dari nol kan. Kalau dari di band kan mulai lagi dari nol kan. Kalau Ya. harusnya Kalau statusnya itu kan royalti sebenarnya. Kan royalti dia kalau dia emang nggak mau dapat royalti, ya kalau dia mau jalan ke bisnis yang lain sebenarnya masih, asalkan dia tidak mengganggu bisnisnya dia dalam jaringan kita. tapi abu. Berarti jadinya jadi galau dong Pak Yo. Soalnya kalau ada juga yang lain udah. Kemarin ada grupnya siapa yang di kena band kemarin kan royalti udah Emerald kan dia nawarin MLM lain kan, ada di band kemarin kan. Oh, betul sih. Dia udah nawarin MLM-nya ke cross-and ya itu nggak boleh, udah pasti kena ban kan. Cuma kalau dia masih jalankan MCI mungkin dia ikut MLM lain, Nggak boleh dong. penerima royalti emang nggak boleh kan. Enggak, jadi maksudnya Bisa nggak kita lakukan efeknya itu di bisa band? di beret atau enggak gitu. Misalnya tapi dia nggak dapet 25, dia nggak pokoknya di itu lah itu loh. Saya tahu selama ini berarti kalau dia 25 dari grupnya juga nggak tahu juga kan. Bisa jadi kan 25 dari grupnya kan nggak tahu juga. Iya, enggak, maksudnya gini Pak, kalau memang aturannya hitam di atas putih bahwa Emerald tidak boleh menjalankan MLM lain gitu kan. Nah kalau seperti itu kan misalnya kita tahu di jaringan kita ada yang udah Emerald tapi kita jalanin, kan bisa aja, misalnya kita colek dulu nih, nggak bisa nih Mbak, udah Emerald nggak boleh, harus pilih salah satu gitu kan. Iya, terus maksudnya kalau kayak gitu resikonya di ban loh. Itu kita bisa nggak bilang kalau seperti itu resikonya di ban loh. Selama ini pemikirannya dari teman-teman semua bahwa kalau ada royalti jalankan MLM di ban semua bisnisnya. Iya. Semua di bisnisnya di ban ya. Karena memang yang itu yang ditekanin Dia jadi Ketika- pertanyaannya iya. gitu. Ketika saya sudah emerald, tapi saya tidak mau bonus royalti, tapi saya mau melanjutkan pohon saya, boleh kan saya ikutan bisnis yang lain, MLM yang lain? harusnya nggak boleh kalau dari surat Nah, kan gitu. Kan karena emerald ini kan 25, sedangkan kan belum tentu perkembangan jaringan saya, apalagi dengan kondisi saat ini perkembangan jaringan saya tidak sesuai dengan target, misalnya 25. Mungkin bisa kaki kiri saya 25, tapi kan kaki kanan saya enggak. Nah, saya dapat untung uang dari mana gitu kalau misalnya saya nggak jualan yang lain gitu. Nah kan kadang kalau saya sih penjelasannya adalah emerald atau tidak tembus atau tidak tembus atau apa ya tetap fokus kan begitu memang. Betul. Karena sudah leader, karena itu yang akan diduplikasi di bawah Anda. Tapi kan kalau misalnya memang ada aturan yang sangat jelas di MCI mengenai emerald dan diamond ini, dan apalagi untuk member-member emerald dan diamond ini di apa? Disatukan gitu, maksudnya supaya sini juga jalan gitu kan. Karena ya selama ini dengan banyaknya MLM baru, dengan apalagi yang ada yang keluar yang harganya juga lumayan murah, itu kan jadi apalagi dia udah jaringannya sangat luas kan, kita jadi lemas gitu lah. Itu mau emerald kok jualan nano yang lain Dia nawarin grupnya lah.
Nah, Dia pasang DP otomatis kan kalau dia ketika dia sudah ganti aja Pak. Kalau nama ganti kan aja. modifikasi Itu nggak juga. boleh sebenarnya itu. Kalau udah nama ganti aja atau kan misalnya juga dong. ada ini ya Christine MCI, nanti dia nambah Christine MCI Moment, kan kita udah Itu jadi nggak boleh. ini kan. Nah ini harusnya, padahal dia memang lah saya kan nggak mau royalti teh. Terserah saya dong gitu Ya kan. terserah saya dong, tapi kan saya mau melanjutkan pohon saya. Nah, kan begitu juga, ya juga kenapa dia harus mulai dari nol gitu. Ya, Tapi itu sih sebenarnya kalau udah dipasang seperti itu udah royalti itu udah nggak boleh sebenarnya. dia memang nggak mau royalti Pak. Ben, Pak. Ben. Yang pasti kita kasih teguran band royaltinya kan. Tapi kalau emang dia benar-benar masih nawarin grupnya untuk jalan habis sisa lain udah pasti band semua ID-nya. Berarti band royalti, berarti dia boleh dong band royalti doang, yang lainnya enggak. Jadi dia Tapi bukannya modifikasi Pak Yo. Seandainya nih, misalnya saya pasang nih Wafa Momen gitu kan. Terus anak saya kan banyak gitu kan. Pasti ikut tanpa saya menawari, dia tahu oh Mbak Wafa sekarang ikut juga misalkan gitu. Gimana Mbak Wafa? Emang ada contoh case-nya nggak ada nggak? Ada. Kemarin ada sih satu orang Emerald juga di band. ada Pak, tapi ya Ada Pak Yo. udah banyak lah Pak, member puluhan Emerald. ribu. Ada Emerald udah kenal. Dua lagi ya. Kalau masih baru mah nggak apa-apa. Kalau masih baru, kalau Emerald, Sekitar 300. kalau Iya, 300 masih oke. Tapi kalau 400 sih nanti 400 Pak Yo. nanti suruh pilih kan. Dia mau tetap Berarti jalan. otomatis band aja kali ya Pak ya, kita sepakatnya atau gimana? Nggak, maksudnya gini, jangan sepakat juga deh. Maksudnya hitam di atas putih dari peraturan perusahaan kalau memang sudah emerald itu ketika jalankan bisnis center. Tadi Bapak bilang kan menawarkan jaringannya, menawarkan kan dengan pasang DP aja udah nawarin. Nah, emang kita kerjanya pasang Apalagi DP. nama gue kalau gue ganti nama misalnya Iya. Christine Moment, ada udah deh itu satu Oh, jaringan. kalau kayak gitu udah pasti Iya kan Pak Yo. iya, Gitu berarti. tawarkan. Intinya kalau dia udah Dia capture laporkan kan bisa kan seperti itu Ben. kalau dia menawarkan Pak Ayo bisnis. masih belum berani DP apa enggak nih? Terus soalnya Banyak juga sebenarnya. selama ini kan ada orang yang berroyalti kan, pasti royaltinya di band kan. Itu kalau emang dia menawarkan bisnis MLM juga ke orang lain, ke grupnya dia, atau ke cross kan udah pasti di band. Jadi Pak, kata dia itu hanya sebatas pembelian, bukan ininya. Kalau dia punya dua gitu, kalau dia Tapi kalau udah masang di DP sih, ya udah pasti dia udah menawarkan namanya itu kan. ya udah pasti sih Pak. Di mana-mana kalau misalnya dia udah ikut satu bisnisnya lagi, pasti kan dia akan Pasti. Apalagi sekarang ada yang kejadiannya gini, dia kan udah leader di kita misalnya diamond lah, apalagi mungkin double diamond atau apalah saya nggak tahu. Tapi kan dia suaminya jualan bisnis yang lain, walau-walam ya, saya juga nggak mau ngomongin ya. Nah itu kan kadang dia caleg ya ada bisnis baru, tag suaminya kan, meskipun dia nggak jualan Pak. Oh, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Yang gitu-gitu, nah itulah Pak, aturan-aturan itulah yang memang harus karena apa? Karena saya juga sebenarnya kan pengen nanti mungkin akan kalau terlalu sering dia, saya akan peringatkan dia, karena memang kalau saya nggak bisnis kan, yang bisnis sama suami saya. Kan suami saya bukan member, nah kan yang begini-begini itu, tapi kan Suami kalau istri satu misalnya kesatuan kan. tapi kan kalau misalnya dia nanya, caleg dia ada bisnis baru, tag suaminya kan, atau enggak suaminya tag FB istrinya kan, sedangkan jelas istrinya membernya sudah puluhan, udah ribuan member. Kalau suami istri itu satu kesatuan nggak boleh lah. Suami istri berarti ya, kemarin kan kita adik kakak tuh bahas sama aja. Suami istri kakak juga sama, itu juga kan yang di Pekanbaru katanya adik kakak juga ya Pak ya. Di band kan, kemarin kan royalti stokisnya dicabut sama royalti dicabut kan. Sekarang udah di band betulan. Semua ini dicabut. Adik kakak dia, yang Pekanbaru itu, tapi dia jualan apa? Dia juga MLM lain, leader MLM lain ya. Ternyata selidik menyelidik bukan adiknya yang jalanin, dia yang jalanin juga. Iya. Udah jadi leader juga di sana. Ngakunya enggak kan, kita kan belum bisa band kemarin, belum ada bukti. Sekarang ada bukti ya. Ada bukti bahwa kelihatan DP-nya dia punya lain. ya itu udah ketahuan. Itu udah kena band. Itulah itu yang harus Propertinya dia dipakai buat bisnis lain karena waktu itu kena band. Apa sih? ya kita aja yang kita aja. Sebenarnya tegur dulu, kalau dia tegur nggak bisa ya nanti kantornya tegur gitu kan. Kalau nggak bisa juga band kan. Intinya gini, kalau suami istri itu satu kesatuan Satu udah kesatuan jelas. loh itu. Suami itu satu kesatuan. Jadi kalau misalnya istrinya memang udah leader di MLM lain, suaminya ikut MLM, ya kan Ya, nggak nggak boleh boleh. pasti. Tadi kan juga nggak boleh. Hah? Kalau adik kakak kemarin kenapa kita nggak bisa band kemarin adik kakak, karena adik sama kakak beda rumah, beda keluarga gitu kan, yang sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan adik saya bisnis lain kan
Yang penting dia tidak saling apa ya, Iya lah, kalau itu kan beda. Ya kalau suami istri lah itu. Kalau suami istri harus hidup satu kesatuan. Cuman yang inilah yang utama itu adalah pertanyaannya itu, saya tidak mau di ban, saya tidak mau royaltinya, tapi saya mau terus melanjutkan pohon saya. Nggak bisa terjadi. itu kalau masalah Ibu nawarin bisnis pasangan hidup